Okay. So in IELTS speaking, so what to expect and how to prepare. Okay, as the IELTS examination continue to evolve, staying updated on the latest speaking topics and question is crucial. Okay, crucial ini apa? Crucial apa kemarin? Krusial apa ya? Berkelanjutan bukan? High, tinggi. Crucial Question itu sama topic. dengan important. Oke, Oh, penting ya. import. Sama dengan matters. Kadang orang bule kan kadang ngomong, I think the idea is really matters. Saya pikir ide itu sangat penting. Nah, kadang matters ya. Kadang juga mereka bilang essential. Ya. For example, fluency in IELTS speaking test is essential. Mahir di dalam tes speaking IELTS itu penting. Jadi banyak ya. Nah, ini kenapa aku jelasin bahwa mempelajari sinonim itu sangat penting karena kita biar tahu ini maksud dari bacaan. Reminder yang telah kita diskusikan di sesi reading kemarin bahwa tujuannya adalah kita agar terbiasa dengan sebuah bacaan dan kita paham maksudnya. Begitupun dengan speaking, kita paham orang ngomong, ya udah kita paham maksud apa yang diomongin oleh orang itu dan kita mampu untuk menjawabnya secara benar. Baru setelah kita bisa seperti itu, belajar grammar itu dianjurkan karena itu akan mempercepat proses pembelajaran grammar kita karena kita udah paham orang ngomong, udah paham isi bacaan, udah banyak vocabularies atau kosakata yang dikuasai. Jadi akan lebih gampang karena dengan menguasai banyak vocabulary kita akan bisa membedakan mana itu verb, mana itu nouns, mana itu adjective, mana itu adverb, mana itu determiner, mana itu conjunction, linking words, and article, dan lain sebagainya. Cukup banyak, namun kalau dipelajari sedikit demi sedikit, lama-lama juga bisa sendiri. Okay, the four prospective test taker in 2025, this article explore the anticipated IELTS speaking question for 2025 and offer strategies to help students or candidates effectively prepare. Jadi usahakan ya, sebelum kamu benar-benar mengambil IELTS official IELTS test, jangan lupa siapkan strateginya secara efektif karena harganya lumayan 3 juta lebih. Jadi kalau misal tes kemudian skornya kurang dari 6,5 sangat disayangkan karena paling tidak syarat untuk kuliah ke luar negeri itu skor IELTS-nya adalah 6,5. Nah, untuk amannya targetin di 7. Target aman ya. Target aman 7. Jadi ini bisa kemana aja sih. Nah, di overall itu 7 ya. Target aman overall itu 7, artinya kalau di rata-rata skormu itu 7. Ya bisa aja kamu di reading 8, kemudian di speaking 6. Tapi kalau ditotalin kan 8 ditambah 6, 14 dibagi 2, 7, tetap dapat 7. Jadi
untuk setiap skor itu biasanya ada universitas yang mensyaratkan salah satu skor tidak boleh kurang dari 5,5. Biasanya ada yang kayak gitu. Jadi baik itu speaking ataupun not permitted, tidak diizinkan. Jadi 5,5 di bawahnya ini under. Di bawahnya 5,5 atau less than itu biasanya sulit untuk diterima. 5,5 misal di speaking itu masih bisa diterima. Kemudian yang lainnya di listening 8, di reading mungkin 7, kemudian di writing 7, itu masih bisa diterima lah. Nah, tapi kalau di bawahnya 5,5 biasanya harus nego dengan universitasnya mungkin ya. Karena biasanya syarat ke luar negeri kalau kamu baca di websitenya mereka mengenai admission atau pendaftaran itu paling tidak baik listening, reading, speaking, writing itu nggak boleh kurang dari 5,5. Tapi secara overall rata-ratanya harus 6,5 atau 7. Berarti kalau nilai speakingmu 5,5, yang lainnya harus tinggi untuk mengimbangi 5,5 ini agar overallnya menjadi 6,5 atau 7. Jadi seperti itu ya. Targetnya seperti itu. Nah, di IELTS speaking itu ada 3 parts ya. Yang parts pertama itu introduction and general question, personal topics like your home, kemudian family, studies, and interest atau ketertarikanmu kepada apa, misal sport, atau reading, atau hiking, atau swimming, dan lain sebagainya. Itu di part 1. Kemudian di part 2, long term, a monologue where candidates speak for 1 to 2 minutes or a given topic. On a given topic. Nah, kembali lagi kita pelajari, ini adalah sifat ya. Given topik yang diberikan. Aslinya apa? Aslinya adalah which is given. Nah, which is-nya ini direduksi. Which is ini direduksi dan nggak mempengaruhi arti dan nggak merubah makna atau tujuan dari sentence ini. Jadi direduksi sehingga on a given topic, topik yang diberikan. Nah, kemudian yang part 3 itu adalah discussion. Jadi kamu di part 2 nanti kamu akan dikasih cue card. Nah, di cue card tersebut itu ada soalnya, misalkan please describe about online shopping. Nah, itu kamu disuruh ngomong tentang online shopping selama 2 menit. Setelah 2 menit kamu akan di stop oleh examinernya atau penilainya. Nah, setelah di stop kamu akan di follow up question, dikasih follow up question, deeper abstract discussion related to the part 2 topics. Jadi kamu akan diajak diskusi mengenai apa yang kamu udah jawab di part 2, yaitu yang kamu sampaikan melalui monolog. Nah, predicted speaking topic for 2025. Jadi
Based on recent trend and global development, here are the key topic areas expected to be popular in IELTS Speaking 2025. Ini kemungkinan juga akan muncul di IELTS Speaking Test 2026 atau 2026. Kurasa topiknya nggak jauh-jauh dari ini. Teknologi NAI, environmental sustainability, karena berdasarkan perkembangan zaman saat ini, AI sangat berkembang dan teknologi juga ikut. AI itu juga salah satu teknologi ya. Kemudian environmental sustainability karena ini tekanan global melalui Paris Agreement di tahun 2015 dan banyak investor, bisnismen yang berkumpul di World Economic Forum, dia membahas tentang sustainability di perusahaan. Jadi investor dunia sekarang lagi menyorot perusahaan-perusahaan yang nggak mengikuti aturan sustainability. Kayak sawit, perusahaan sawit Indonesia, dia kalau mau ekspor CPO atau crude palm oil ke luar negeri, dia harus memiliki sertifikat Roundtable Palm Oil Sustainability (RSPO), Roundtable Sustainable Palm Oil. Jadi harus mempunyai sertifikat tersebut untuk bisa ekspor ke negara luar. Karena ini adalah tekanan global. Karena banyaknya energi yang tidak terbarukan udah digunakan oleh manusia beribu-ribu tahun, sehingga perlu adanya renewable energy atau menjaga lingkungan dengan menggunakan energi yang terbarukan. Ini tekanan global, jadi bukan aturan Indonesia aja. Kemudian remote work ini udah udah banyak lah ya. Sekarang orang-orang yang kerja itu remote, baik itu affiliate marketing ataupun desainer ataupun sekarang di bagian IT juga banyak yang remote work sekarang, coding dan lain sebagainya, banyak yang kerjanya remote. Kemudian cultural identity and globalization, nah ini tekanan ya, karena kita ini belajar bukan hanya untuk mengetahui di Indonesia saja, tapi mengetahui juga dunia, apa yang terjadi di dunia, perkembangan mengenai globalisasi, kemudian culture exchange, tukar budaya, health and well-being. Nah ini kesehatan dan well-being itu rasa aman bagi diri sendiri, kebahagiaan kayak gitu. Ini erat sekali dengan Gen Z. Biasanya mereka dikit-dikit mental illness atau mental health dan lain sebagainya. Kemungkinan besar topiknya ini, tapi juga menutup kemungkinan ada yang lain. Ya ini cuma dibuat prediksi aja, predicted speaking topics. Bisa saja di luar ini, ya untuk menanggulangi itu ya kita harus belajar banyak hal dari membaca. Selain membaca kan nonton YouTube, berita ataupun forum-forum dunia ya, kayak World Economic Forum, kemudian Nobel Prize, TED Talks dan lain sebagainya. Dia banyak menyinggung tentang perkembangan dunia, apa yang sedang hit saat ini, teknologi apa, kemudian financial technology juga dibicarakan biasanya di forum-forum tersebut. Jadi tidak hanya dari bacaan, tapi juga dari video, udah banyak bisa kita akses di YouTube. Nah, contohnya seperti ini ya. Question 1. Di part 1 itu kamu akan ditanyai oleh hal-hal umum seperti yang sudah dijelasin di sini. Introduction and general question, personal topic like your home, family, studies and interests. Di sini ditanya ini, how do you
typically use technology in your daily life or in your daily routine? Jadi gimana nih kamu menggunakan teknologi biasanya sehari-hari? Biasanya gimana? Apakah kamu menggunakan teknologi misalkan telepon untuk mengecek email, kemudian bisnis, belajar, kayak gitu? Jadi jawabannya jangan hanya ini ya, satu sentence atau satu kalimat, tapi paling enggak 2 kalimat. Dan kalau bisa ada kata penghubung, jadi kita menjawab sekaligus memberikan alasan. Jadi caranya seperti itu. Contoh nomor 2, can you describe a recent hobby or interest you have developed? Bisakah kamu menggambarkan hobimu atau kesukaanmu baru-baru ini yang udah kamu kembangkan? Misalkan ya, I have been doing football for 3 years now, dan lain sebagainya. Atau kamu swimming, I have been doing swimming for about 3 years now, and I really enjoy about this activity. Pokoknya dikembangkan gitu. Seterusnya, what is your favorite method for learning new skill? Jadi apa nih metode favorit kamu dalam belajar skill baru tuh gimana? Apakah kamu dengan mendengarkan, membaca, atau dengan mendengarkan, mencatat, kemudian praktek, atau gimana? Oke, ada pertanyaan? Any question? No. Okay, so move to the next part. So, can we move to the next part? Yes. Okay, so the next chapter we're gonna talk about part 2. It is typically test your ability in speaking, how you elaborate your answer, how you can develop your reason, and how you know well about vocabularies or kosakata. Jadi ini di part 2 kamu disuruh describe a piece of technology that has significantly changed your life. Nah, ini di part 2 ya. Nanti biasanya ada petunjuk atau quick guide. Di situ mungkin ada misal describe your favorite influencer. Tolong gambarkan influencer favorit Anda. Misalkan di situ nanti biasanya ada tulisan siapa, kapan, terus kemudian ada kenapa kamu mengaguminya. Biasanya kayak gitu. Oke, aku ambil contoh part 2 ya. Cue card-nya itu seperti ini. Wow. Wait. Part 2. Part 2. Wow, no match. Wait. I will cue card part 2. I speaking. Example answer. Contoh
Wait. Part 2. Salah. Ini ya contohnya ya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan di part 2 ya. Udah kelihatan? Describe a book you have recently read. Yes. Ini bacanya bukan read ya, tapi read karena udah ada have atau yang kita udah omongin kemarin yaitu perfect. Nah, describe a book you have recently read. Dia bukan read karena ini irregular verb. Verb 1 read, verb 2 read, verb 3 read, tapi tulisannya tetap sama, read. Oke. You should say what kind of book it is, what it is about, what sort of people would enjoy it, and explain why you like it. Nah, biasanya kamu akan dikasih waktu only 2 minutes to speak. Ya. Jadi waktumu itu 2 menit untuk bicara tentang ini. Setelah 2 menit, kamu nanti akan di stop oleh examiner. Nah, kemudian akan masuk ke part 3 atau follow up question. Nah, dia akan bertanya mengenai apa yang udah kamu jawab mengenai pertanyaan di part 2. Misalkan soalnya ini. Misalkan booknya kamu bicaranya novel. Ini bercerita tentang apa? Kok hilang ya? Gawat. Oke, misalkan novel, kemudian tentang apa ya? Misal tentang robbers. Apa robbers? I don't know. Perampok. Jadi robbers itu sama dengan perampok atau pencuri, kemudian atau mafia biasanya. Oh, why? Terus kemudian apakah orang juga akan enjoy membaca novel tersebut? Apa orang akan enjoy? Mungkin yes, mungkin no. Atau explain why you like it. Mungkin kamu mau jelasin the actors atau the narration. Narasinya bagus, kemudian plotnya oke, alur ceritanya atau bisa juga time-nya itu menarik. Misal diceritakan di tahun 1846, itu kan udah lama sekali. Nah, mungkin kamu tertarik dengan novel yang seperti itu, ya jelasin di ini, explain why you like it. Atau dari cover bukunya bagus, atau dari cover bukunya bagus, kamu menyukai itu dan lain sebagainya, kamu bisa ceritakan atau bisa utarakan untuk menjawab soal ini. Jadi kamu akan dikasih waktu 2 menit untuk speak tentang ini, tapi ini hanya sebuah petunjuk ya. Ini tuh hanya sebuah petunjuk. Kamu nggak harus
bercerita urut, misalkan novel, kemudian bercerita tentang perampokan, kemudian kemungkinan orang juga akan menyukai ini, atau mungkin orang tidak akan menyukai ini. Mungkin orang yang menyukai ini sekitar umur 10 sampai umur 20. Orang yang nggak menyukai ini mungkin umur di atasnya 50. Kemudian aku menyukai buku tersebut karena the cover is totally good, covernya bagus, kemudian the plot atau alur ceritanya itu juga menegangkan. Staggering itu menegangkan. The plot twist is staggering. Jadi plotnya itu adalah alur ceritanya itu menegangkan dan lain sebagainya, kamu bisa ceritakan. Nah, di dalam menjawab part 2, kamu hanya fokus di ini aja. Oh, ini disuruh mendeskripsikan buku yang baru-baru ini aku baca. Ya walaupun kamu baru-baru ini nggak membaca, kamu yang penting menjawab aja, pilih aja buku terserah. Karena di sini yang dinilai adalah bukan kejujuran, tapi bagaimana cara kamu bicara, bagaimana cara kamu speaking. Kamu bisa aja berbohong dalam menjawab ini, nggak masalah, karena ini nggak menguji kejujuran, ini menguji gimana kamu bicara dan bagaimana kamu bisa mengkoneksikan antara sentence, antar kalimat, dan membuat cerita. Intinya ini untuk bercerita tentang topik yang dibicarakan. Kamu nggak harus melihat ini, nggak harus urut. Kamu misalkan menjawab, I read a novel 2 days ago, kemudian it talks about robbers. Nah, itu kan kamu menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan dengan buku apa, bercerita tentang apa, kemudian pandangan orang gimana. Gak harus urut ini. Kamu bisa aja bercerita tentang pokoknya buku apa aja yang kamu kiranya ingin baca atau baca. Ya udah, ceritain aja segampangnya kamu dalam mendeskripsikan. Jadi nggak usah melihat 4 poin ini, tapi fokus ceritakan buku apa yang baru-baru ini kamu baca, dan ya udah bebas kamu ceritakan aja alasannya apa, kemudian yang kamu baca itu bercerita tentang apa, kenapa menarik, kemudian mungkin kamu dapat buku tersebut dari mana, kamu bisa ceritakan. Karena di sini yang dites adalah ujian cara kamu ngomong, bukan kejujuran kamu. Dan ini hanya petunjuk. Sekali lagi, ini hanya petunjuk. Banyak sekali test taker atau orang yang mengambil IELTS ini, dia fokus ke ini, menjawab urut. Jadi dia bingung, mengatur otaknya itu bingung karena waktunya hanya 2 menit. 2 menit to speak for your time. Setelah itu dia si pembaca akan lanjut ke part 3, yaitu follow up question. Follow up question tentang apa yang udah kamu sampaikan. Bisa aja nanti the examiner will test you. Karena kamu menjawab tentang perampokan, mungkin akan ditanyakan, gimana kok bisa terjadi perampokan? Alurnya seperti apa? Nah, follow up question yang di part 3 itu seperti itu. Di part awal itu kemungkinan waktunya hanya 3 menit. Jadi di part ini kemungkinan ini hanya 3 menit. Kemudian ini 2 menit, berarti berapa ya? 5 menit ya? Nah, di part 3 ini lama, kurang lebih 7 menitan. Jadi kurang lebih 12 menit sampai 15 menit tes di speaking IELTS ini. Ada pertanyaan? No. Ya, ada pertanyaan?
No. No. Okay. We move to the next question. We move to the next part. Okay. Okay. Nah ini di part 3, how do you part 3, do you think AI will replace human job in the future? Nah, kalau kamu ini nggak biasa membaca, misalkan tadi kan udah dijelasin nih tentang AI dan teknologi, mengenai AI atau mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang menjanjikan di masa depan, kamu juga akan bingung mencari kosakata di dalam teknologi, contohnya cutting edge. Tahu nggak artinya ini apa? Do you know the meaning? Cutting edge? Hello? Yes. Okay, do you know the meaning of cutting edge? Cutting kayak memotong kan? Cut. Iya. Nggak tahu. Itu kan kembali lagi, ini namanya adalah frasa yang digabungkan, istilah yang digabungkan artinya beda dengan makna secara harfiah. Kalau diartikan secara potong-potong, ini artinya cutting ini memotong, edge ini tepi. Masa motong tepi kan nggak logis ya. Nah ini artinya itu adalah mutakhir. Misalkan kamu mau ngomong ini, we have a cutting edge technology. Kita memiliki sebuah teknologi mutakhir di kampus, in our class, in our lab ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini bahasa-bahasa cutting edge ini biasa muncul di bacaan-bacaan yang bercerita tentang teknologi. Kalau kamu baca di ini ya, source-nya itu banyak, sumbernya news tentang teknologi, kamu bisa di ini IFL Science, kemudian yang kedua ada Science Advance, ketiga ada BBC, keempat ada The New Scientist. Ini adalah beberapa berita-berita yang biasanya bercerita tentang teknologi, apa yang terjadi di dunia ini, khususnya di math and STEM ya, matematika dan science, technology, engineering and mathematics di sumber-sumber ini. Kemudian, how can government better address environmental problem? Nah, kayak gini, apa artinya address? Do you know the meaning? Address itu kan kayak alamat kan? Iya, address itu emang alamat. Namun di dalam case tertentu dia itu artinya adalah seperti solve, mengatasi. Ya. Jadi address itu bisa aja artinya solve, mengatasi, atau tackle, mengatasi juga, atau intinya ini adalah find a solution, mencari solusi, atau cara
how we take action. Nah, gimana nih cara kita dalam mengatasi hal tersebut? Bisa aja ini kadang menyampaikan contoh. Jadi ini artinya di sini menyelesaikan ya, atau ini mengatasi. Bisa aja dia artinya sama dengan deliver, sama dengan tell. Contoh, I will address my speech. Aku akan menyampaikan pidatoku. Nah, itu artinya juga address. Address juga bisa berarti alamat, juga bisa berarti solve atau tackle, atau how we take action. Gimana kita dalam mengerjakan sesuatu untuk mengatasi masalah. Itu juga bisa address. Jadi kalau si penguji atau the examiner of the IELTS speaking tanya ke kamu, how can government better address environmental problems? Itu bukan berarti dia nanyain alamat ya, bukan berarti dia nanyain pidato atau menyampaikan, juga enggak, tapi dia ingin bertanya, gimana sih menurut kita atau menurut kamu government, pemerintah itu bisa lebih baik dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, environmental problems. Makanya di luar negeri itu banyak anak-anak muda udah diajarin pelajaran environmental ethics, jadi etika lingkungan. Jadi mereka paham bahwa pohon itu memiliki hak hidup, hewan memiliki hak hidup, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Okay, ada question? Ada pertanyaan? No. Nah, oke. Nah, gimana kamu bisa tahu address ini bisa berarti solve atau tackle yang bermakna how we take action, dan kapan address ini berarti menyampaikan atau deliver atau tell? Ya, dari kebiasaan kamu membaca. Dari kebiasaan kamu membaca, kamu nanti akan secara otomatis paham. Oh, berarti kalau address di posisinya kayak gini, dia berarti seperti ini. Kalau posisinya kayak gini, dia artinya seperti ini. Jadi kayak gitu. Itu yang mempengaruhi adalah jam terbang kamu membaca, jam terbang kamu mengamati bacaan. Kamu bisa aja tanya di Google, kapan address itu berarti alamat, kapan dia berarti solve atau tackle atau action, dan kapan dia bisa berarti deliver atau menyampaikan sesuatu. Jadi seperti itu ya. Jadi di bahasa Inggris satu kata bisa berarti banyak, tergantung konteks. Jadi seperti itu ya. Sama aja kayak di bahasa Indonesia, tahu. Tahu bisa berarti makanan, bisa berarti kondisi kita mengetahui sesuatu. Aku tahu ilmu itu, berarti kan aku mengetahui sesuatu tentang ilmu itu. Kalau aku suka makan tahu, berarti tahu tersebut adalah benda atau barang. Jadi seperti itu. Yang mempengaruhi adalah tergantung kalimatnya seperti apa. Okay, next, in your opinion, what are the advantages and disadvantages of remote working? Nah, kalau kayak gini pertanyaannya, kamu harus menyampaikan apa manfaat dan manfaat dan
kelemahan, disadvantage itu kelemahan. Manfaat ini juga bisa berarti benefit, juga bisa. Terus kemudian kalau ini bisa berarti drawbacks. Nah, drawbacks itu juga berarti ini ya, kekurangan ya, atau weakness. Banyak sekali, makanya aku udah bilang kamu harus belajar sinonim atau padanan kata, biar kamu nggak bingung. Oh, jadi kalau ada tes, the examiner bertanya tentang advantage, kamu juga bisa menjawabnya dengan benefit. Okay, I know the benefit of remote working. Bla 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 bla. Nah, itu sama aja artinya dengan advantage. Jadi kayak gitu. Jadi kamu harus ini ya, banyak belajar kosakata, padanan kata atau sinonim, biar tahu kapan dia bisa kita ganti. Misalkan si penguji menanyakan tentang advantage, kamu bisa menjawabnya dengan kata-kata kamu sendiri, yaitu benefit, dan berarti sama. Nah, itu bisa membuat si penguji atau the examiner itu impress atau terkesan dengan kamu. Oh, berarti kandidat ini penguasaan vocabulary-nya bagus, karena dia udah bisa nih memparaphrase atau mengganti apa yang saya sampaikan dengan kata dia sendiri dan artinya itu sama. Jadi seperti itu ya. Dan belajar IELTS itu semua terkoneksi, baik IELTS writing, reading, speaking, listening, itu semua terkoneksi. Dan yang paling penting, kamu harus banyak membaca, mendengarkan. Itu yang paling utama. Setelah itu baru belajar grammar, kemudian speaking juga. Kalau speaking sih dilatih aja setiap hari, mau ngomong apapun terserah, atau menirukan aktor, atau menirukan orang-orang yang diinterview, atau ada case nih, ada case pertanyaan, kamu coba menjawab. Nah, seperti itu. Atau kamu bisa mengulangi omongan-omongan tokoh-tokoh, misal kayak Steve Jobs, Elon Musk, dan lain sebagainya. Dia sering menggunakan kata-kata yang asing. Misalkan kayak plethora. Plethora itu artinya ini ya, banyak ya. Plethora of benefit dan lain sebagainya. Okay, any question? Any question? If you don't understand, just give the question. Hello? Hello? Ya, with that, I send message there. Okay, do you have any question? Ada pertanyaan? Oh, yes. Ya. Bagaimana kalau misalkan saat speaking kan, kita itu kayak tersandung, iya, kayak kurang vocab gitu. Jadinya kalau kayak ngomong itu takut. Apalagi kalau kita takut-takut ngomong. Nggak kelar itu selesai ngomongnya itu, apalagi kayak saya. Nah, makanya yang pertama banyak membaca. Yang kedua, banyak mendengarkan podcast-podcast bahasa Inggris, berita bahasa Inggris, orang interview dalam bahasa Inggris. Kan di YouTube itu kita bisa hidupin subtitlenya ya. Jadi ketika dia ngomong ada juga subtitlenya nih. Misalkan kayak crucial, dia juga akan muncul nih tulisan crucial. Kalau kamu gak paham, kamu pause videonya, tulis ini artinya apa, cari di Google Translate. Kemudian penggunaannya gimana?
Oh seperti ini, oke, lanjut videonya. Jadi seperti itu. Atau kamu mau tidur nih, buka aja podcast yang bahasa Inggris atau Elon Musk wawancara. Intinya tuh ngebiasain pendengaran kita untuk terbiasa mendengarkan bahasa Inggris, orang ngomong Inggris, orang ngomong dalam bahasa Inggris. Itu sih. Nah, itu nanti akan otomatis kita ini cepat mendengar orang ngomong kayak gini, kita langsung cepat paham. Bertahap. Ya cukup lama memang. Dan itu harus setiap hari kamu lihat Google, lihat berita, harus setiap hari kamu lihat video orang ngomong dalam bahasa Inggris atau kamu sendiri yang ngomong. Paling tidak 5 menit sehari, I think is enough. Aku kira itu cukup. Setiap hari ya, tapi ya, entah pagi, entah sore, entah pagi, siang, sore, akan lebih bagus lagi. Entah sebelum tidur. Nanti kamu kalau udah terbiasa kayak gitu, lama-lama tuh ya udah ngimpi itu dalam bahasa Inggris. Kalau udah ngimpinya dalam bahasa Inggris ya udah biasanya udah mulai cepat paham nih terhadap apa yang diomongin orang dalam bahasa Inggris, apa yang ditulis orang dalam tulisan bahasa Inggris, itu akan lebih gampang kita pahami. Jadi itu caranya. Dan untuk tidak terbata-bata ya kembali lagi banyak membaca, karena dengan banyak membaca kamu akan tahu banyak vocabulary, kosakata yang bisa kamu pakai saat speaking. Dan untuk melatih ya harus ngomong setiap hari 5 menit, mencoba menjawab pertanyaan, mencoba menjawab apa yang ada di YouTube. Misal di YouTube itu Elon Musk bercerita tentang electric vehicle atau kendaraan listrik. Ya udah, kamu setelah menonton coba dipikir-pikir, kemudian coba omongin, simpulin dalam bahasa Inggris. Misalkan contohnya, I have watched the video of Elon Musk how he address about electric vehicle in 2030 dan lain sebagainya. Kamu bisa kayak gitu sih. Jangan, dan saat ngomong ya udah sekaligus itu udah belajar grammar saat ngomong. Dan kalau ngomong fokusnya ke fluency atau kelancaran, bukan ke grammar atau tata bahasa. Tata bahasa fokusnya saat writing, saat menulis, di sesi nulis. Nah, kalau saat ngomong itu yang ditekankan adalah fluency. Karena orang Inggris pun juga banyak yang nggak tahu tata bahasa dalam ngomong, tapi dia bisa ngomong lancar. Ya sama aja sih kayak orang Indonesia bisa ngomong lancar bahasa Indonesia walaupun nggak tahu tata bahasanya. Jadi seperti itu. Ada question? Follow up question? No. Ya, jadi paham ya. Caranya seperti itu. Cukup gampang caranya, tapi cukup berat untuk dijalani. I know that. Dan you have to struggle. Kamu harus berusaha cukup keras untuk menjalani hal tersebut. Karena gini ya, manusia itu otaknya memang lebih menyukai hal-hal yang gampang, karena dia akan cepat istirahat. Tapi kalau dipaksain dengan hal-hal tersebut, ya udah nggak belajar ini, nggak belajar itu, membiarkan otak terbiasa dengan hal-hal yang udah biasa dikerjain setiap hari, ya kemampuan dalam mempelajari sesuatu akan berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi kenapa kok banyak orang menyarankan selagi masih muda belajar, karena kalau udah tua mempelajari sesuatu itu sulit masuknya, lebih sulit daripada belajar saat muda. Itu alasannya. Oke. Nah, gimana strategi saat persiapan? Strateginya adalah ini.
Familiarize yourself with common topics. Consistently review and practice speaking on diverse topic. Ya kayak tadi ya, diverse topic ini maksudnya adalah ini berbagai macam topik, AI, culture, education, social, job, dan lain sebagainya. Dari mana? Dari membaca aja. Keeping abreast of current event help generate relevant and well-informed response. Dengan hal generate relevant current event. Nah, ketika kamu mempelajari info-info terkini, berita-berita terkini, ini akan membantumu dalam menjawab generate ini artinya memproduksi ya, atau menciptakan, atau dari membuat generate menghasilkan. Kalau generate produk berarti menghasilkan produk. Kalau generate idea berarti menciptakan ide. Nah, tahu dari itu dari mana? Ya dari banyak membaca, kembali lagi. Kemudian ini practice structure response. Nah, use the PDF point reason segment method to structure clear and coherent answer. Jadi kalau kamu udah ngejawab pertanyaan dengan speaking kamu cukup lancar, nah baru kamu belajar ini structure response. Oh, aku tadi jawabnya kok ini ya, kok harusnya verb ing, kok aku enggak ya. Misalkan I am read book now, kan harusnya I am reading book now. Nah, itu kamu bisa tuh pelajarin saat kamu udah lancar nih ngomongnya, udah cukup lancar lah. Baru kamu fokus ke grammar. Ketika belum lancar dalam menjawab, jangan fokus ke grammar. Fokus ke lancar. Gimana cara melatih lancar? Yaitu menirukan orang, ngomong-ngomong sendiri, ngomong sama temen. Itu sih, record and reflect. Nah, ini dijelasin. Kamu juga bisa menggunakan handphonemu untuk merekam. Untuk merekam apa yang udah kamu omongin dan kamu bisa menilai nih dari situ. Oh, aku tadi ternyata bicara salah ya grammarnya ini. Harusnya kan I am reading book now. Kenapa aku I am read book now? Nah, kan berarti itu keliru. Ya kayak kamu menjawab kemarin I'm not see. Itu harusnya ini ya, I don't see. Ya, karena see itu adalah kata kerja menggunakan don't. Jadi bukan menggunakan not. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kayak gini-gini itu dipelajari saat kamu udah mulai lancar ngomong, oke, ya udah belajar grammar. Udah lancar ngomong, udah paham tulisan, ya udah kamu belajar grammar. Akan lebih gampang karena kamu udah banyak kosakata, udah banyak tahu isi dari bacaan, sehingga kamu bisa mengamati. Oh, ini namanya adjektif. Kalau review ini juga bisa berarti kata kerja, juga bisa kadang menjadi kata benda, tergantung dari kalimatnya. Jadi seperti itu. Kemudian enhance your vocabulary. Apa artinya enhance? Tahu? Apa artinya ini? Artinya enhance apa? Do you know the meaning of enhance? Enhance, perbanyak vocabulary-mu, perbanyak. Iya. Apa? Iya. Enhance sama dengan apa? Misal yang bisa ditaruh di sini. Banyak. Padanan katanya apa kira-kira? Money? Many? Enggak tahu. Kamu bisa Money.
Bukan. Ini kan artinya tingkatkan. Expand your, Oh, tingkatkan perbanyak ya, lagi. enhance your vocabulary. Tingkatkan kosakatamu. Tingkatkan vocabmu. Oh, tingkatkan kosakata. Oke. Iya, vocab kan kosakata. Ya. Apa coba? Saya bilangnya tadi perbanyak jadi. Sama kan sebenarnya? Iya, intinya meningkatkan kan berarti memperbanyak. Ya sebenarnya sama aja. Nah, enhance ini sama dengan apa artinya di bahasa Inggris kalau kamu yang udah tahu? Apa? Apa kira-kira? Bagaimana tadi? Enggak terlalu jelas suaranya. Enhance your vocabulary. Enhance artinya tingkatkan. Nah, enhance apa nih kata di dalam bahasa Inggris yang berarti tingkatkan juga selain enhance? Apa? Oh, rise. Hah? Apa nih? Apa? Mana tuh? Saya lupa tulisannya. Dengar. Rise. Reset. Apa ya? Saya lupa. Hah? Pernah dengar improve. Oh, improve juga. Improve. Iya kan? Improve. Ada ya. Improve apa? Rise. Bagaimana saya lupa? Rise. Juga bisa. Rise. Nggak tahu tulisannya lupa. Terus apa lagi? Oh ya, rise. Apa lagi? Rise. Rise. Apa? Meningkatkan. Ditingkatkan apa ya? High. High kan tinggi. Highly. Meningkatkan. Bismillah ya. Iya. Nggak tahu lah aku lah. Enhance. Increase. Oh, increase. Oh iya. Sebenarnya banyak ya kamu tahu. Cuma lupa aja. Increase kemudian elevate ya, elevate. Nah, ini padanan kata yang berarti meningkatkan atau tingkatkan itu ada ini, ada 5 ini. Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya ada lagi yang lain. Misalkan go up dan lain sebagainya, climb up dan sebagainya. Ini enhance, improve, rise, increase, elevate. Nah, increase ini apa? Lawan katanya apa? Apa? Increase. Saya lupa. Increase bukan meningkatkan. Kalau lawan katanya, lawan kata? Lawan kata. Aduh, saya lupa. Increase. Apa? Nggak tahu, lupa aku. Decrease. Oh iya, decrease. Decrease, decline, banyak. Nah, itu kita tahu dari mana? Dari membaca. Kembali lagi membaca. Pokoknya bahasa itu membaca, mendengar, ngomong gitu. Baru kemudian belajar grammar. Kalau kamu udah banyak vocabnya, vocabulary udah nguasain banyak, bacaan udah tahu, udah kamu baru belajar grammarnya, struktur kalimatnya kayak ini. Expand vocabulary by reading widely. Nah, ini kan kalimatnya nggak ada subjeknya nih. Mana subjeknya? Mana subjek di kalimat expand vocabulary by reading well? Apa? Subjeknya apa? Subjeknya. Subjek. Subjeknya apa?
Wait. Expand vocabulary. Subject. Masa Expand subjeknya vocabulary. expand vocabulary? Oh, berarti widely. Widely kan dia Kalau ini, reading, apa namanya? Ini apa namanya? Adverb. Dia keterangan. Simpel aku. Berarti reading. Masa reading? Ya enggak mungkin Berarti subjek. enggak ada dong. Nah, subjeknya adalah you. Kenapa kok you? Karena ini kalimat namanya ini adalah imperative sentence. Jadi kalimat yang enggak membutuhkan subjek, tapi dia paham kalau subjeknya itu adalah orang yang membaca. Misalkan contoh, please put the water, put it into the bowl. Tolong taruh ini. Nah, itu secara nggak langsung itu you should expand. Nah, you should expand vocabulary by reading widely. Aslinya tuh seperti ini kalimatnya. Cuma ini karena imperative sentence, intinya kalimat perintah. Ya udah, dia nggak membutuhkan you karena si pembaca udah tahu bahwa subjeknya itu adalah yang membaca. Jadi you should expand vocabulary by reading widely. Nah, itu aslinya. Nah, tahu dari sini bagaimana? Dari membaca, kembali lagi membaca. Jadi kamu nanti kalau udah paham bacaan isinya apa, paham orang ngomong, kamu nanti akan bisa mengamati sendiri. Ini kenapa nggak ada subjeknya ya? Oh iya, ternyata kalimatnya perintah. Misalkan kamu ini lihat di bungkus Sarimi itu ya, atau Indomie ya. Dia kan tuangkan 100 mili air untuk merebus. Nah, kan nggak ditulis. Kamu tuangkan kan nggak, kan langsung tuangkan di tulisannya. Nah, itu namanya imperative sentence, kalimat yang nggak membutuhkan subjek. Nah, ini di bacaan sangat banyak sekali. Bacaan-bacaan sangat banyak sekali. Jadi untuk mengetahui hal itu dari membaca. Any question? Yes, Mister. I think now I need much vocabulary. Yes. Because the most important thing in learning English is master vocabulary. Master vocabulary is a key. Karena kalau kamu udah banyak kosakata, kamu akan bisa ngomong, kamu akan bisa nulis, kamu akan mengerti orang bicara apa, dan listeningmu semakin tajam. Kayak misalkan aku ngomong gini nih, please enhance your vocabulary. Kamu kalau nggak tahu artinya enhance kan bingung, apa ini maksudnya ya? Misal speaker ngomong gitu nih di audio. Before listening the next question, please enhance your volume, your audio volume. Nah, before moving to the next question, please enhance your audio volume. Sebelum pindah ke soal berikutnya, tolong tingkatkan volume audio Anda. Nah, kalau kamu nggak paham kan bingung tuh. Enhance ini apa ya? Kok ngomongin audio? Emang audioku kenapa? Nah, itu juga akan bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi master in vocabulary is really important.
Kayak ini. Contohnya lagi. Integrate new word into your practice session. Ini subjeknya apa? Subjeknya apa? Saya. Saya. Ya. Berarti kamu. Ya iya benar. Ini aslinya kata-katanya tuh you should atau you You must. should. Ya, atau you must. Kamu harus mengintegrasikan. Integrate tuh koneksi ya, mengkoneksikan antara kata ini dengan kata itu. Namanya kan ada integrasi nih. Kalau di kuliahan kita sering sebut integrasi, gimana integrated pest management, pengaturan pengelolaan serangga yang terintegrasi. Nah, itu integrate. Artinya saling menghubungkan. Itu namanya integrate. Nah, you should atau you must integrate new words into your practice session. Jadi seperti itu. Namanya imperative sentence. Kemudian simulate real test condition. Ini subjeknya apa? Subjeknya Simulate real test condition. Wait. I think real test. kok bisa? Masa real test? Masa subjek berada di tengah? Ya juga ya, simulate. Nggak Simulate tahu kan lah. Nggak ada sudah kalau begitu. Saya sudah. ini loh, Nggak tahu. sama dengan di atas. Subjeknya Oh, you. ini saya berarti. Iya. Yusu. You should simulate Oh. real test. Simulate kan kata kerja dia. Intinya itu kita disuruh simulasi. Simulasi itu ya tes apa ya? Tes uji lah. Seperti real test condition, seperti kondisi saat tes beneran. Kalau tes beneran saat speaking ada part 1, part 2, part 3, ya udah kamu coba tes seperti itu. Dengan soal yang kamu buat sendiri atau kamu cari di Google. Misalkan kayak gini nih. How do you typically use technology in your daily routine? Coba kamu jawab sendiri kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa analyze atau bisa kamu cari kesalahannya. Tadi aku jawabnya kira-kira kurang apa ya. Nah, kamu gunakan handphonemu, rekam gitu. Saat ngejawab tuh rekam. Ya nggak apa-apa sambil delay lama dan sebagainya, nggak masalah karena kan belajar. Lama-lama juga akan paham sendiri, improve, semakin bisa, ngomongnya akan semakin lancar. Jadi itu ya. Nah, ini additional resource. Kamu bisa coba cari di IELTS online test, free speaking practice, IELTS masterclass video course dan lain sebagainya. Di YouTube, di website banyak contoh soal. Misal kamu tulis contoh soal part 1 nih. Atau example question of part 1 in IELTS speaking test. Nah, setelah kamu dapat pertanyaannya, coba kamu jawab. Nah, oke. Do you want simulate the IELTS speaking test? Coba. Kayaknya nih aku kacau ini. Biar nggak kacau, kita ini pemanasan ya, pemanasan dengan wait. Ini ngomong aja kan, nggak ditanya kan atau gimana nih? Ya ditanya, aku yang ini ya, aku the examiner, kamu yang candidate. Oke. Ini kan kamu Ya, tinggal baca nih, tapi
Ya. Ketika kamu baca, coba sambil pahami juga maksudnya. Kalau ada yang nggak paham, langsung bisa ditanyakan. Oke, you ready? Yes. Okay. Welcome to the IELTS speaking test. Okay. Now, in this first part, I would like to ask you some more questions about yourself. Okay, let's talk about your hometown or village. What kind of place is it? It's quite a small village, about 20 kilometer. Bahasa Inggrisnya apa? 20 kilometers. 20. 20 kilometers from Zurich, and it's very quiet. And we have only two little shops because most of the people work in Zurich or are oriented to the city. Oke, nah ini kamu ada ini ya misspelling atau salah baca. It's quiet. It's quiet, bukan quit ya. Kalau quit itu kita keluar dari sesuatu. I quit the job. Oh, keluar dari. Quiet. Yeah, it's quiet. It's quite a small village. Quite a small village. About 20 kilometers from Zurich, and it's very quiet. it. And Coba diulangi lagi. Nah, untuk orientated. Oke. orientated. Ya, right. Oke. Coba diulangi. It's quite a small village. It's quite a small village, about 20 kilometers from Zurich, and it's very quiet. And we have only two little shops because most of the people work in Zurich or are orientated to the city. Okay, nice. Okay, the next. What's the most interesting part of this place? Village? On the top of a hill we have a little castle which is very old and quite well known in Switzerland. Nah, kalau ada kata kayak gini, ini langsung ya, nggak usah dibaca T-nya, jadi langsung castle. Jadi on the top of a hill we have a little castle which is very old and quite well known in Switzerland. Okay, coba. On the top of a hill we have a little castle which is very old and quite well known in Switzerland. Nah, which is very old. Jadi ini L-nya nggak begitu kebaca ya. Yeah, which is very old and quite well known in Switzerland. Switzerland. Right. Repeat, I'm repeat again. Yeah, on the top of a hill. On the top of a hill we have a little castle which is very old and quite well known in Switzerland. 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 Okay. Switzerland. Okay. Kemudian, what kind of jobs do people in the village do? We have some farmers in the village, as well as people who work in Zurich as bankers or journalists, or there are also teachers and some doctors, some medicine, I don't know. Nah, ini bacanya kalau orang Inggris gini ya. Medicines. Nah, kayak make sense tapi ini D. Medicines. Jadi kayak gini ya. Medicines.
Medicine. Ya, medicines. Some medicines. Jadi bukan Oh, medicine. ya, bukan medicine, bukan, tapi medicine. Kalau Medicine. orang British ngomongnya gitu, some medicines. Ini doctors ya, bukan dokter tapi doctors. Oke, Doctor. ya, Doctors. doctors. Oke, doctors. Doc- And some Doctor. doctors, ya, they And are some doctor. Doctors. Oh, doctors. 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 Doctor. Doctors. 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 Doc. Okay, doctors. Okay. Doctors. Yes. So we have some farmers in the village as well as people who work in. Ini bacanya work ya, bukan work ya. Work. Work. Work in work. 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 Work in Zurich as Work bankers. in Zois. Jadi kayak gitu. Jadi we have some farmers kayak gini. Biasanya farmers in the village as well as people who work in Zurich as bankers or journalists, or Journalist. there are Okay. also Or teachers and some doctors doctor. and Some some medicine. medicines. Some medicines. Okay, would you like? Okay. Would you say it is a good place to live? Yes, although it's very quiet. It is people are friendly and I would say it is a good place to live there. Yes, Place, bukan place ya. Place. Ya, please. it is good place to live there. Yes. Biasanya orang Inggris ngomongnya bukan Yes. there jelas tapi there. There, there, There. there, Live There. there. Live there. live there. Bukan there. Okay, live there. Very difficult. Okay. It is a good place to live there. Coba. To live there, There. there, there. Very difficult. Can you write there? Okay. Live there. Yes. Okay. Kayak orang ngomong I'm not aware. Bukan aware ya. Orang British, orang Inggris ngomongnya enggak I am aware, tapi I'm aware. I'm Aware. where, Ya kayak where, tapi aware. Enggak ada R-nya. where, Ya, where. gitu. Okay, let's move on to the talk about accommodation. Tell me about the kind of accommodation you live in. Apa jawabannya? Apa ya? Switzerland atau Bebas. Switzerland. Bebas. Kamu jawab apa coba? Ini kalau pertanyaannya seperti ini. Let's move on to talk about accommodation. Tell me about the kind of accommodation you live in. Accommodation itu Switzerland. enggak, accommodation itu maksudnya kamu tinggal di apa nih? Apa di apartemen atau di house atau di apa? Oh, apa ya tadi? Aku lupa. Loh, iya, ini tuh bercerita. Kamu tinggal di house atau di apartemen atau ngekos. Ini maksudnya itu. I'm live in house. And House. ya, jadi kalau kamu jawab coba dijelaskan ya. Jadi kalau dalam percakapan sehari-hari kamu boleh aja I live
live. in house now. Titik. Nggak apa-apa, tapi dalam speaking di sini kamu harus menjelaskan nih. Kamu kenapa kok tinggal di house? Barang-barang apa yang kamu sukai di dalamnya? Terus gimana kamu kesehariannya di dalam house tersebut? Mungkin I love my living room because it has a lot of stuff dan sebagainya. Kamu harus menjelaskan. Karena ini test speaking, ya, test speaking, kamu harus ngomong. Oke. Contohnya kayak ini, kamu jawab, yes, although it is very quiet, it is people are friendly, and I would say it is a cool place to live there. Nah, di sini dia menggunakan linking word ini and ini termasuk linking word atau kata hubung. People are friendly, kemudian dia mengatakan I would say. Kamu bisa juga mengawali di sini, di awal-awal sini kamu bisa juga ngomong kayak gini. Oh, thank you for the wait. Kamu bisa menjawab seperti ini. Thank you for the great question. I would say. Okay. Thank you for the great question. I would in house now I live in a house. because I'm still a student at apa universitasmu namanya? University Cenderawasih. University in Jayapura. So that's why I live there. With my parents. Nah, kayak gitu. Jadi kamu ngejelasin nih, nggak hanya let's move on. Misalkan pengujinya ngomong, oke, coba ceritakan kamu sekarang tinggal di mana. Tell me about the kind of accommodation you live in. Kamu jawab, I live in house now. Udah. Ya boleh sih, boleh. Kamu jawab seperti ini boleh, tapi skormu paling 4. Parah ya 4. Iya. Tapi kalau kamu jawabnya kayak gini, okay, thank you for the great question. I would say I live in house now because. Nah, kamu di sini menggunakan ini kayak and, menggunakan linking word, menggunakan alasan. Nah, itu akan ini membuat si penilai itu takjub atau impress. Oh, berarti coba saya coba ya. Ya, coba. Okay. Thank you for the great question. I would say I live Jayapura. This is no problem. I say about Jayapura. I live in Jayapura. I live in Jayapura, and I stay at Hamadi. This is my place now. And then I like for living in here because I live with my parents and with my brother and my sister. And then I like stay in here because I work a teacher. Ya. Teaching, cukup. Pokoknya 2 atau 3 kalimat aja, oke? 2 atau kalimat aja. Jangan terlalu panjang. Jadi di situ. Oke. Nah, yang terpenting yang diuji oleh si examiner itu adalah gimana cara kita ngomong secara natural. Nah, jadi kayak gitu, kamu fokus. Jadi bisa pakai grammar ya. Di sini enggak usah ya. Jangan terlalu berpikir tentang grammar saat speaking. Kamu akan buyar nanti.
Iya pusing. Mau keluar kata ini pakai et kah, of kah, in kah, apa ini mau dipakai? Tidak tahu. Iya, pokoknya yang penting kamu jawab aja. Kamu jawab. Pertanyaan jawab. Jangan terlalu berpikir tentang grammar. Kosakata apa yang udah kamu ketahui ya udah. Misalkan kamu ditanya hometown nih. Oke, Mm-mm. misalkan kamu ditanya, please describe your hometown. Ya kamu bisa aja jawab. Oke, thank you for the great question. Um, my hometown is a small rural village, but the atmosphere there is much more beautiful, and I love live there because the scenery is beautiful. Scenery itu pemandangan ya. Scenery itu Oke, pemandangan. Ya. Oke. Oh, Jadi example. Uh-uh. scenery itu My hometown pemandangan. gitu. Gimana? Kayak kayak begini. Misalkan my hometown is small Ya. and I like live in here because necessary in at the sea in my place Hmm? dekat pantai. Ya, oke. Yeah. And I feel like stay in here because I every day eat a fish. This Wes, is my favorite. cukup. Favorite. Ya, sampai situ aja. Mau favorite. Ingat, Oke. 2 kalimat atau 3 kalimat aja, jangan lebih-lebih karena daftar pertanyaan yang mau dikasih oleh examiner itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 pertanyaan di sesi pertama. Jadi Hmm, kamu jawabnya cukup 7 sampai 5 pertanyaan. Bagaimana? 7 sampai? 7 sampai 5 pertanyaan. Kayak gini loh. Nah, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma 5 ini dicontoh. Oh, berarti itu tidak ada yang panjang ya. Berarti 2 sampai 3 kalimat saja di dalam Iya. setiap sesi itu. Nah, yang panjang di sini yang aku tekanin tadi, yang panjang itu di sini di part 2. Long term, a monologue where the candidate speak for 1-2 minutes. Nah, di sini kamu panjang, kamu bicara 2 menit dengan kartu yang dikasih, yang tadi kita udah pelajarin, yang dia bercerita tentang novel, tentang buku apa yang baru-baru ini kamu baca. Itu ternyata. Oh, novel. I am not like novel. I just like wibu. Ya, Drama Cina. Drama Cina. eh, nah, jadi seperti itu. Nanti kamu di part 2 saat dikasih cue card tuh, kartu petunjuk. Nah, kamu di situ bicara banyak sampai kamu di stop. Nah, Waduh. ketika udah 2 menit kamu nanti di stop. Oke, stop. Langsung masuk sesi 3. Si examiner akan menanyai kamu follow up question dengan apa yang udah kamu katakan. Ya, yang udah kita bahas tadi tentang novel. Misalkan buku apa yang baru-baru ini kamu baca. Nah, kamu bercerita, aku baru-baru ini membaca novel, bukunya menarik, aktornya juga eh, Ganteng. ya misterius dan lain sebagainya. Uh, Nah, jadi kayak gitu. Oke. Oke. Oke, sekarang aku mau buat pertanyaan. Sekarang kita coba ini ya. Coba kita sesi ini. Ntar aku nyari soal speaking test example script. Example script. Wow. I'd like to move on the question. Contoh. Wait.
I will share screen something. Can you open my chat dah? Okay, wait. Try to open your audio. Yes. Yes. Hey, listen. Wait. I will change into Okay. Have you seen the PDF file? Yes. Oke, mari kita mulai. Okay, this is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on 16 the November of the month November with the correct number DTE1207. Nah, jadi di IELTS itu nanti dia kalau menyebutkan 0 itu O ya. Di soal-soal, di listening atau di speaking nanti dia itu kalau menyebutkan 0 itu O. Jadi DDE 1 to O, bukan 1 to nil. Tapi kalau di TOEFL biasanya nil atau zero. Tapi kalau di IELTS dia akan ngomong O. 1 to O 7907. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di ini, ada pertanyaan di soal listening, kemudian jawabannya misal where is the room number? Di ruang berapa? Misalkan speakernya ngomong di ruang DDS TR 1000980. Nah, itu jangan sampai kamu tulis O di ini ya. Jangan sampai kamu tulis O di tulisannya jadi O kayak gini. Jadi kamu tulis apa? Kamu tulis 1 O 98 O. Salah. Jadi O itu adalah 0 ya. Di IELTS itu yang dimaksud O. Kalau the examiner ngomong O itu berarti 0, oke? Kodenya itu 0. Mereka ngomongnya O. Any question? No, nothing. Oke, itu perlu diingat ya. Jangan sampai pas ujian kamu tulis O huruf. Jadi O yang dimaksud kalau dia bercerita tentang kode atau nomor, dia akan ngomong 0 itu bukan 0 tapi O. Bukan nil tapi tetap ngomong O dia. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. And the candidate is Masita Odani. The candidate number is A01313-459. The examiner is Fauzi, examiner number 33457-657. Jadi kamu juga harus belajar ini ya, belajar mengeja huruf dan angka. Karena nanti di IELTS listening dia banyak yang jawabannya menggunakan angka dan huruf kombinasi kayak gini. DDSTR 1000980. Kalau kamu nggak biasa spelling, kamu nanti akan kebingungan gitu. Oke? Biasanya biasanya nanti si speaker atau si penanya atau interviewer dia akan
memberikan salam, giving greeting terlebih dahulu. Ketika kamu udah nyampe, kamu biasanya harus bawa paspor atau bawa KTP. Misalkan pasti dia akan nanya, "Good afternoon, my name is X siapa? Would you please tell me your full name?" Kamu pasti akan ditanyai nama lengkapmu karena untuk mencocokkan dengan data yang mereka terima. "May I see your identification?" Nah, ini maksudnya dia ingin melihat nih ID card kita mana. ID card itu bisa kamu bawa paspor, bisa kamu bawa KTP ya, terserah kamu nanti kasihkan yang mana. Okay, in the first part of the exam, I would like to ask you some personal question. Are you a student or do you work now? Apa jawabannya? I am work now. I am work. Yes. Iya, tapi tolong dijelaskan. Misalkan aku menyukai pekerjaan ini karena ini membuatku senang. Ingat, paling enggak 2 kalimat atau 3 kalimat. Tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Oke? I like my work now because this make me happy and this make me what this make me give much money. You can say make me feel gratitude. Ini membuatku Great. ini membuatku lebih bersyukur gitu dan sebagainya. Nah, makanya ngomong ini kan termasuk nggak mudah. Jadi ya harus dilatih. Seperti yang aku omongin tadi, kamu harus ngelatih setiap hari 5 menit atau enggak kamu baca berita dengan ngomong. Jadi bukan membaca berita dalam hati ya. Setelah kamu membaca berita dalam hati, kamu coba ketika udah tahu maksudnya kamu baca secara lantang, secara lisan. Misalkan apa aja, misalkan berita apapun. Berita contohnya berita apa kayak yang ada di New Scientist atau di BBC dan sebagainya, kamu baca aja secara lantang. Setelah kamu membaca secara membaca secara dalam hati. Nah, jadi setelah itu kamu coba baca secara keras kayak membaca tulisan ini. In the first part of the exam, I would like to ask you some personal question. Are you a student or do you work now? Ya kayak gitu-gitu kamu coba aja baca. Kalau kamu udah membaca secara dalam hati, udah paham maksud isinya, kamu baca secara lisan yang kenceng. 1, melatih gerakan mulut kamu dalam berbicara di dalam bahasa asing. Yang kedua, mensinkronkan dengan isi pendengaran. Karena kita ngomong kan kita mendengar juga. Nah, itu bisa melatih listening dan speaking kita secara sekaligus. Tuh, oke? Oke, coba sekarang kamu jawab. Are you a student or do you work now? I work now, but my job teacher private. Example, I teach you about mathematics and science. Nah, oke, aku bantu jawab ya. Kamu mengatakan aku bekerja, iya kan? Kamu bisa jawab seperti ini. Oke. Thank you. I'm currently Tapi saya nggak bekerja di sekolah. contohnya. Ini aku buat contoh. Oh, contoh. Which is good.
public school. I Nah, kamu bisa menjawabnya seperti ini. Wait. Aku hapus dulu. Gimana ya caranya? Nah, kamu bisa jawab seperti ini. Thank you. I'm currently work at SDN 7 Jayapura, which is a good public school in my village. I am a physics teacher because I got my diploma in physics education and I was the best graduate in the department. Nah, kan lebih enak tuh ya. Didengar lebih enak bagi examiner. Kamu udah udah terlihat ngomongnya secara natural, udah paham complex sentence. Di sini ada which is a good public school in my village, kan lebih enak. Coba dibaca. Thank you. I'm currently work at SDN 7 Jayapura, which is a good public school in my village. I am a physics teacher because I got my diploma in physics education and I was the best graduate in the department. Ya, ini bacanya department ya. Department. Ya, jadi R-nya itu enggak dibaca. Jadi department. Kalau orang British biasanya ngomong in the department. Enggak begitu jelas. Department. Jadi R-nya enggak kebaca. Dan T belakang enggak kebaca. Jadi department. Nah, di sini kamu udah ngejelasin nih, oh dia sekarang kerja di SD dan SD-nya dijelasin di sini, which is a good public school in my village. Sekolahan itu termasuk sekolahan negeri yang bagus di desaku. Aku di sana. Nah, jadi dia nggak hanya menjelaskan kerja, tapi dia juga menjelaskan profesinya sebagai apa. Di sini dia menjelaskan, I am a physics teacher. Aku adalah guru fisika. Kenapa? Karena aku mendapatkan gelar, diploma itu gelar ya. Gelarku, gelar ijazah, itu namanya diploma. In physics education, di bidang pendidikan fisika, dan aku pada saat itu lulusan terbaik di departemen tersebut. Nah, itu lebih enak gitu, didengarkan itu lebih enak. Nah, kapan kok bisa begini? Nah, kembali lagi, 1 dari membaca, 2 dari banyak mendengar podcast, orang berbicara dalam bahasa Inggris, forum-forum dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, jadi kamu bisa ngedevelop sentence secara sekaligus dan dilihat juga enak
apa ya, diomongin juga enak. Flow-nya itu kelihatan gitu loh. Aliran sentence-nya itu kelihatan, masuk akal dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang di ini mana ya? Yang dinilai itu juga mana ya, IELTS descriptor hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan yang kemarin, reading, listening, writing. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini untuk mendapatkan skor 7 dalam speaking untuk tes achievement, fluency and coherence ya, fluency and coherence, kelancaran dan flow dalam kalimatnya itu jelas, masuk akal. Kemudian lexical resource, kata-kata yang kamu gunakan, kamu menggunakan kata hubung, kamu menggunakan kata tambahan, menjelaskan, tidak hanya menjelaskan kamu kerja di sekolah, tapi kamu juga menjelaskan sekolahan tersebut gimana, bagus misalkan, which is a good public school in my village. Itu kan juga additional information atau informasi tambahan yang bisa meningkatkan skor speaking kamu, dan kamu akan terlihat natural dalam berbahasa. Itu kamu udah nggak mengalami kesulitan dalam menyampaikan sesuatu. Nah, itu kalau nggak praktis nggak bisa. Di sini dijelasin kalau kamu mau dapat 7 di speaking kayak gini. Where is highlight, able to keep going, able to keep going and readily produce long term without noticeable effort. Nah, kamu bisa mengembangkan kalimat tersebut tanpa kelihatan susah payah gitu ya, tanpa kelihatan kesulitan gitu. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Ini ya. Nah, ini. Nah, kamu menjawab misal, thank you, I'm currently work at SDN 7 Jayapura, which is a good public school in my village. I am a physics teacher because I got my diploma in physics education and I was the best graduate in the department. Nah, jadi kamu terlihat effortless gitu dalam bicara. Kecuali kalau kamu menjawabnya, thank you, I'm currently work at SDN 7 Jayapura. Kemudian kamu berhenti lama, I am a physics teacher. Jadi kurang lancar. Nah, kurang lancar itu mempengaruhi nilai fluency. Nah, nilai fluency ini sangat penting. Baru kemudian resource flexible used to discuss a variety of topic. Jadi kamu menggunakan Berarti ini nih penggunaannya ini kah harus kita bervariasikan toh? Ya, untuk ini kan intinya kita untuk mendapatkan skor yang bagus harus mengimpress si examiner atau si penguji kan. Nah, kalau kita menggunakan kalimat yang simple-simple doang juga akan mempengaruhi di ini lexical resource, karena kata-kata yang kita gunakan yang gampang-gampang, yang I love the book because the cover is good, udah nggak dijelasin lagi, ya itu akan mempengaruhi ke lexical resource karena kata yang digunakan terbatas. Tapi kalau kayak gini, thank you, I'm currently work at SDN 7 Jayapura, which is
Nah, ini ada additional information, which is a good public school in my village. Nah, itu akan lebih baik lagi gitu loh, akan lebih indah bagi si penguji. Dijelasin lagi nih, dia tidak menjelaskan doang ya aku bekerja, tapi dia menjelaskan juga profesinya. Dia menjelaskan profesinya dan kenapa dia menjadi profesi tersebut. Dia menjadi profesi tersebut karena dia dapat ijazah pendidikan fisika dan sebagai lulusan terbaik, the best graduate in the department. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Any question? Nothing. Berarti ini saya intinya harus membuat tentang yang saya saat ini kan dengan pekerjaanku, lalu mengkreasikan kalimatku kan, Ya, betul. supaya lebih bervariasi. Iya, contohnya kayak gini. Thank you. Nah, dia menjelaskan. Dia ditanya nih, are you student or do you work now? Kamu jawab, I currently work. Jadi kamu nggak langsung menjawab I work, tapi kamu ada modifikasi I am currently. Nah, I am currently work. Nah, di sini verbnya itu menjadi ini adverbial, verbnya menjadi I am. Jadi work di sini adalah menjadi noun atau kata ya. Karena dia ini modifikasi dengan I am currently. Jadi aku saat ini baru-baru ini aku kerja di SDN 7 Jayapura. Sekolahnya bagus di desaku. Aku guru fisika karena aku dapat ijazah di pendidikan fisika dan aku wisudawan terbaik di departemen tersebut. Jadi kamu ini udah hitungannya lengkap. Kamu udah ada ini 2 kalimat. Thank you sampai my village. I am a physics teacher sampai in the department. Jadi 2 atau 3 kalimat aja udah cukup. Yang penting kalimatnya kompleks. Ya, kayak ini cukup kompleks. I am physics teacher because I got my diploma. Dia menggunakan kata hubung because atau linking word. Nah, dia juga menggunakan berbagai grammar di sini. I got ini berarti apa kalau I got? Saya mendapatkan. Kapan mendapatkannya? Mendapatkan gelar. Iya, kapan? Kapan di saat di universitas? Iya kan berarti yang lalu kan. Kalau kita Iya, yang lalu. Kalau kita Got. Ya. Kita kan verb 2 toh? Iya. Get, got. Kalau kamu jawab I get my diploma, bener nggak? Tidak, karena sudah berlalu. Iya. Nah, makanya itu di sini juga menguji grammar. Di sini kan akan dinilai nih grammatical, ring, and accuracy. Nah, kamu di situ menggunakan got. Jadi udah bener, udah ini udah tepat. Jadi examiner juga akan menilai ini kesesuaian kalimat yang kamu gunakan. Contohnya, oh berarti anak ini paham tentang grammar karena dia tidak menggunakan get ketika mendapatkan sesuatu di masa lampau, tapi dia menggunakan I got my diploma. Oh, berarti anak ini paham. Di sini dia tidak menjelaskan I am, dia menggunakan was. Oh, berarti dia paham bahwa kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Jadi itu juga yang dinilai. Itu. Ada pertanyaan before ending this class, because we only have still 2 minutes again before closing this class. If you have any question, langsung aja. No, Mister. Mungkin nanti ini, Mister, materinya dikirim baru saya ulangi. Okay. Don't forget to always learning, because learning every day is essential,
Nah, aku gunain kata essential nih. Essential artinya kita udah tahu tadi, penting. Essential, important, crucial. Jadi itu dipelajari kosakata, membaca, mendengarkan. Walaupun kadang bosen, ya nggak apa-apa, dialihkan ke apa, nanti balik lagi. Gitu aja. Karena untuk membiasakan diri itu ada riset kurang lebih 60 hari. 60 hari kita baru bisa mengubah kebiasaan yang baru. Kan cukup sulit. Ya makanya ya harus dipaksa-paksain sedikit. Okay? And hopefully you always enjoy in this learning process, and see you on the next time. Okay, thank you. See you. Most welcome, and see you. Bye-bye.